Ini nonton Upin Ipin kan? Oh iya. Namanya Ipin, Pak. Sesuatu yang bisa kita ambil dengan Upin Ipin, dengan keseruan Upin Ipin gitu kan. Tapi kalau seandainya nggak kita bisa dampingi dari kita, itu bahaya. Kita kan tinggal pencet nomor berapa, itu langsung kan sinetron-sinetron yang dalam itu tidak mendidik gitu kan, yang membuat adik kita itu mindsetnya berubah dalam kehidupannya kan itu sama. Tina. Nih, Timur Tengah kan? Iya betul, Timur Tengah. Ntar. Apa nih? Tahu ah. Berarti kan di sini. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Timur Tengah. Mam, ya lihat di sana lagi. Sabar. Turki. Nonton yang baru teh ya kemarin? Ah iya nih. Ini tugas dari Yang tayang di TV teh ya? PS nah. Oh pantesan kayak pernah lihat artis. Lu udah belum, Mam, IPS? Hah? Kerjain IPS udah belum? Kenapa? Yang itu suruh gambar peta dunia. Aduh, belum. Males ya? Sama. Ini rumit bentuknya tuh, coba lihat. Iya. Mending kayak Fatur, sabar. Kata Panda? Bullet game. Apa Anda? Hah? Ini Fatur. Hah? Ish. Apa tuh? Duh, susah Lihat dong, Tur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Ini lagi pada ngapain ini? Pak, sehat, Pak? Lagi Pada saya kelasnya tadi kok kayak kosong gitu ya? Enggak, Pak. Tuh, lagi lihat peta. ini Coba lihat. yang Astagfirullah. Nonton Asmara Genjet ini. lagi viral, Pak. Lagi viral. Kenapa itu kayak viralnya? Banyak apa teman-teman dia nonton. Kelas sebelah itu nonton semua. Waduh. Kebetulan banget ini saya lagi nulis buku. Apa tuh, Pak? Kaitan dengan cerita anak Genjet loh. Ush. Kayak Gimana tuh, Pak? Terima kita diskusikan. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Seru nih. Oke. Apaan sih, Tur itu? Jangan main lagu motor. Matiin. Mana tuh? Tapi sini juga kayaknya. Coba lihat dong. Oke. Nah, Jadi gimana? Ini anak-anak sebelah juga sering nonton. Iya, Pak. Pada nobar, Pak. Iya, Nobar. Pak. Di kelas tuh biasa ngerubungin situ, Pak. Atau Iya. Apa sih kayaknya yang membuat teman-teman Genjet itu kayak nonton film itu seakan-akan tuh sebuah buah keharusan gitu. Kira-kira apa sih? Seru sih kayaknya, Pak. Seru aja gitu. Seru apa ya? Mungkin- Mainnya pada ganteng-ganteng cantik-cantik. Iya, kayaknya itu, Pak, ya. Ganteng-ganteng, Pak. Cantik-cantik. ini Mas Fatur doang, Pak. Biasanya yang dilihat tuh aktornya. Iya, aktornya, Pak, benar. Dia pemainnya tuh glowing atau enggak. Biasanya seperti itu kan. Iya, Pak, betul, Pak. Cerita sebenarnya belakangan seperti itu. Jadi kalau hari ini kita banyak sekali disuguhi dengan film, dengan hiburan, bukan? Ini kan sebuah sebuah suasana yang mungkin kita bisa perhatikan akhir-akhir ini karena banyak sekali anak Genjet itu ya itu nonton film Korea, nonton film-film percintaan yang dimana sebenarnya itu akan membekas di dalam dirinya. Atau misalnya kalau kalian nonton bioskop misalnya dalam waktu 2 jam nonton film horor misalnya, pasti pulangnya membekas gak dalam pikiran. Oh Iya, wow. Jadi takut ke kamar mandi, Pak, itu, Pak. Takut ke kamar Nggak bisa tidur. di tengah rumah Malam tuh. nggak berani ke toilet. Iya, Pak. Nggak bisa tidur, Pak. Sama halnya dengan ketika kita nonton percintaan juga. Kalau kita nonton percintaan pasti ada sesuatu yang membekas dalam diri kita. Benar nggak, Pak Tur? Kerasa nggak tuh? Tadi berapa menit nonton film Asmara Genjet? Baru 7 menit paling. Intronya lama banget, Pak. Intro 2 menitan, 3 menitan. Ada gak membekas pengen punya pasangan kayak dia deh gitu? Ada gak kira-kira? Paling ini sih, Pak, kan awal tuh ngeliatin ada cewek dandan. Oke, sebenarnya dampaknya banyak banget, besar banget dampaknya ketika kita nonton film atau misalkan video yang dimana di dalamnya tuh cerita tentang masalah cinta. Nah, kenapa? Karena dampaknya sangat berbahaya. Yang pertama adalah normalisasi hubungan yang sangat bebas. Jadi seakan-akan kalau kita nonton film percintaan anak Genjet, seakan-akan itu sudah normal biasa. Bahkan seharusnya kan kita ada namanya apa untuk itu penyeleksian film apa namanya? Komisi apa? Komisi Paranggal apa? Enggak, bukan komisi nyarin film apa sih? KPI nyaran. Komisi penyiaran KPI. Berarti kan itu sudah tersaring oleh KPI bahwa itu layak untuk ditonton sama anak remaja. Tapi kan faktanya apa yang terjadi? Anak-anak kalau sudah nonton seperti itu, dia akan dalam mindsetnya akan mereka ingin kayaknya
gue pengen hidup seperti mereka deh. Ke sekolah dianterin pakai Alphard. Wih, kelas ya. Yang bawa mobil supercar gitu kan. Bahkan mungkin dia buat ceweknya lupa pacarnya sangat mewah kan, pasti terbesit dalam diri seperti itu kan. Padahal faktanya itu cuma hanya sebagai sinetron saja. Itu settingan kan. Properti-propertinya mungkin sewa oleh pihak-pihak peneman. Gitu. Ya Pak. Tidak apa-apa terjadi apa pada kalian nonton. Seakan itu hidupnya nyata, hidupnya yang benar-benar ada tuh kehidupan seperti itu anak sekolah itu. Karena faktanya mungkin ada tapi nggak banyak seperti itu. Berarti bahaya dong Pak kalau gitu. Bahaya seperti itu. Jadi bahaya itu dampak ketika kita selesai nontonnya. Oh gitu. iya. Jadi bagaimana kita bisa ikut adil dalam tontonan itu benar-benar harus berkualitas. Gitu. Jadi bukan hanya tontonan, tapi harus menjadi tuntunan. Gitu. Benar nggak sih? Benar Pak. Betul. Pernah nggak coba cerita teman kalian atau misalnya kelas sebelah mungkin setelah nonton percintaan tiba-tiba dia langsung berasa rusuk pengen punya pasangan. Oh iya Pak, itu nyari di online Pak. Percis mukanya seperti di sinetron. Nyari online dia Pak, itu sebelah tuh, nyari online Pak. Nyari online temen itu Nyari pasangan. online? Ada. Katanya dia mau jadi di Google kayak gitu. Bisa di Google ya? Bisa kali, apa tahu. Ketemu kan? Jadi itu dampaknya normalisasi hubungan bebas. Bahaya. Yang kedua apa coba kita? Standar cinta itu nggak realistis sebenarnya. Kenapa? Jadi gini maksudnya. Kan kalau di sinetron kan cinta itu seakan didramatisir itu seakan-akan tuh penuh kasih sayang. Iya. Cowoknya ganteng, ceweknya cantik, orang kaya dua-duanya, dia suka sama orang. Terus di sekolah paling terpopuler gitu kan, benar sih? Betul. Tapi faktanya di dunia nyata ada nggak yang seperti itu? Jarang sih Pak. Hampir nggak ada Jarang sih. Bahkan sampai nggak ada gitu. Iya. Tapi karena kita lihat di sinetron, seakan-akan ini hidupnya nyata, ada gitu kan. Sebuah kondisi ada orang anak sekolah yang hidupnya sempurna banget. Nah akhirnya apa muncul dalam diri kita? Kayaknya gue pengen seperti mereka nih. Punya orang tua kaya, pengusaha, ke sekolah pakai supir, punya cowok ganteng, sering jemput sama cowoknya. Waduh. Itu yang membahayakan. Seperti itu. Ada pesannya nggak kira-kira? Gini Pak, di rumah kan saya juga punya adik ya Pak, apalagi ada saya tuh perempuan. Betul. Ada saya tuh nggak tahu tuh sering nonton sinetron kayak gitu Pak. Ini saya bingung nih gimana caranya biar dia berhenti gitu lah. Dalam artian udah ada tontonan lain yang lebih bermanfaat gitu Pak. Gimana caranya? Salah satunya kita sebagai kakak yang baik, seharusnya kita bisa mengarahkan dan bisa membimbing. Makanya kontrol itu harus ada kita sebagai orang kakak. Bagaimana adik kita tontonnya harus benar-benar kita bisa lihat. Kita bisa selidiki kira-kira ada sih manfaat dari tonton yang mereka tonton itu. Ini nonton Upin Ipin kan? Oh iya. Upin Ipin Pak. Sesuatu yang bisa kita ambil dengan Upin Ipin, yang keluar Upin Ipin gitu kan. Tapi kalau seandainya nggak kita bisa dampingi dari kita, itu bahaya. Kita tinggal pencet nomor berapa itu langsung kan sinetron-sinetron yang dalam itu tidak mendidik gitu kan, yang membuat adik kita itu mindsetnya berubah dalam kehidupannya kan itu sangat membahayakan sekali. Berarti Pak kalau habis nonton itu jadi kitanya ke bawah suasana gitu Pak ya? Betul, karena kan seperti saat sampaikan bahwa manusia itu punya namanya gorija, punya naluri, dan naluri itu akan bekerja, naluri itu akan bisa dirasakan ketika kita melihat sesuatu. Nah, bayangkan aja kalau kita dalam seharian tiap pagi, tiap sore kita nonton film sinetron percintaan dan kita langsung gorija kita langsung naik, kita pengen berada di posisi mereka, itu bahaya banget. Mending kalau kesampaian. Kalau kesampaian, stresnya itu Pak. Stres Pak itu. Stres sendiri dia. Nah itu bahayanya. Pertama bahayanya tadi apa? Normalisasi hubungan bebas. Yang kedua adalah standar cinta itu enggak realistis. Cinta itu enggak sesempurna sinetron. Kan banyak sekali ya. Hubungan sinetron seakan-akan tuh hubungannya romantis, hubungannya tuh kayaknya enak banget gitu. Tapi faktanya kan banyak sekali. Kemarin aja ada berita. Ada seorang pacar yang membunuh istrinya, membunuh pacarnya, hamil terus dibakar. Apakah itu cinta yang realistis yang seperti bohong itu mah bohongan itu mah. Tidak kan? Nah, maka memang ketika seorang itu nonton film dan dia langsung pengen menjadi posisinya seperti yang di film itu, berarti film itu berhasil masuk ke dalam pikirannya. Gitu. Bahaya Pak. Gitu. Parah Pak. Berarti kan tapi itu Pak di dalam sinetron itu kan biasanya ada yang kayak gini Pak, kayak si cowoknya tuh selingkuh gitu sama ceweknya. Itu berarti Pak
mempengaruhi juga nggak ke kehidupan kita gitu? Oh sangat banget gitu kan. Sama aja itu mengedukasi sesuatu yang nggak baik. Oh, Gitu. toksik Pak ya? Apa? Toksik parah itu Pak. Buat toksik kan parah banget gitu kan. Udah parah banget juga. Iya, jadi memang kita harus benar-benar bijak dalam tontonan. Kita boleh nonton, kita boleh menghibur diri kita, tapi carilah hiburan yang dimana ketika kita menghibur ini ada sesuatu yang ada kenaikan dalam kita. Kualitas iman kita naik, kualitas keilmuan kita naik. Bukan malah ketika kita keluar dari bioskop, kita malah apa? Rasa takut kita ada setelah nonton sinetron. Rasa nangis sedih ada ketika nonton perasaan percintaan selingkuh sampai mungkin aktornya bunuh diri. Atau pasti kan itu sesuatu yang sering kita dapatkan ketika kita sering nonton. Iya, iya. Gitu. Saya berarti kan banyak gitu ya Gen Z zaman sekarang itu tuh apa? Kalau kata orang-orang keren sih ini apa? Terpolarisasi. Polarisasi. Kerennya bahasa. Terpolarisasi sama emang apa yang mereka nonton. Sekarang tuh kan ada yang ngomong, ada orang ngomong itu YouTube lebih dari televisi. Nah, jadi emang apa ya, anak-anak kita tuh ada kita yang masih kecil tuh udah nggak nonton TV lagi gitu, jarang nonton TV. Sekarang tuh apa kalau misalnya nangis lihat HP, Betul. kalau misalnya kayak bosan lihat HP. Kan dulu mah kita paling kalau nggak ngebolang ya nggak main TV. Iya, main layangan tuh ya, main layangan. Meskipun apa ya, kita SpongeBob muter-muter terus, tapi masih seru gitu. Iya. Nah, sekarang Anda lihat banyak banget gitu, Gen Z khususnya yang masih kecil-kecil ada di kita, itu tuh kalau misalnya bosan, mereka ngarahin ke bosannya itu ke ini apa? Ke HP, terus nonton-nonton kayak gini misalnya. Kan sekarang tuh ada internet ya. Kalau misalnya kayak mau nyari film yang kayak gini lah, kayak tadi gitu, banyak. Berarti Pak, ini secara nggak langsung itu ini nggak sih apa? Kayak mempengaruhi bukan hanya masalah percintaan gitu, tapi kayak tadi gaya hidup, Betul. gaya bahasa misalnya. Kan sekarang ada bahasa apa? Bahasa apa? Apa sih skibidi? Emang ada adanya. Ada itu apa sih ya? Skibidi apa sih? Mewing gitu. Coba tur mewing tur. Ya. Ya, betul. Memang landscape kehidupan sekarang sudah berubah. Dengan semakin zaman semakin tahunnya semakin bertambah, maka landscape juga kehidupan semakin berubah. Dulu kalau saya pulang sekolah tuh nonton Doraemon, Nobita, Power Rangers, tahu nggak Power Ranger ya, Power Ranger. Wajah hitam. Wajah hitam. Itu kan sebuah apa ya? Sebuah film yang dimana ada edukasinya. Apa? Iya. Menjadikan kita sosok seorang pemberani. Kita bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Karena ada sosok Figur. ini jahat figur, ada Ya. jahat, ada yang baik. Kalau misalkan yang jahat pasti pintisnya itu bakalan kalah sama yang baik. Iya. Nah, kalau sekarang film-film edukasinya di mana coba? Apalagi film apa tadi? Romance. Sport, Genjet gitu kan. Iya. Itu edukasinya nggak ada sama sekali. Apa yang dipertontonkan? Masalah percintaan. Apa yang dipertontonkan? Masalah tentang ungkapan perasaan kasih sayang kepada lawan jenis. Padahal umurnya tuh belum matang ketika membicarakan masalah cinta. Itu ada edukasinya. Tapi itu kan berarti menurunkan niat kita untuk menjadi orang baik. Kita yang paham betul bagaimana bahwa Islam itu mengajarkan kita itu menjaga perasaan. Kalau kita memang belum sanggup, maka kita tetap harus bisa mengalahkan itu. Itu semakin zaman semakin berubah, semakin canggih, teknologi semakin berkembang, maka semakin banyak pahala juga kita di situ. Termasuk tadi sampaikan oleh Fatur bahwa adik kita sekarang kalau nangis dengan dikasih handphone, terus diam. Bukan. Nah itu salah satu pola yang menurut salah. Kalau dulu tuh orang tua saya dan orang tua yang mungkin zaman milenial itu kalau anak nangis ya biarin aja nangis kan juga dia kalau berhenti sini Iya, masih capek itu mah. Sendiri. mungkin karena hari itu orang tua mungkin nggak mau pusing juga kali ya. Iya. Dia mungkin tingkat kesabarannya mungkin berkurang gitu Iya. ke anaknya itu namanya dikasih handphone. Iya. Dan yang paling parahnya nih konten-konten di YouTube itu didesain itu tidak lama. Paling 1 menit, 2 Oh iya, short-short itu loh. Untuk apa sebenarnya itu? Iya. Tujuannya buat apa kira-kira? Habisin waktu sih Pak. Biar pemikat, biar dia betah. Handphone selalu ada di genggamannya. Gitu. Jadi ketika dia sudah 1 menit, bosan tinggal scroll lagi, Iya. bosan tinggal Konten scroll baru lagi, konten baru baru lagi. lagi. Tapi pendapatnya menurut penelitian, kita tidak bisa menghafal berapa konten yang kita lihat ketika kita scroll misalnya 1 jam. Bisa hafal nggak? Enggak Ini kehitung. kalian nih, scroll handphone nih, selama 1 jam. Terus saya tanya, tadi scroll konten apa aja? Coba ceritakan. Bisa nggak? Ngobrol itu. Nggak bisa. Bakalan bisa. Tapi kalau kita
baca buku, kita cerita, Nah, iya. kita baca, kira-kira hafal nggak dalam isinya buku tuh? Hafal. Siapa? Nah itu yang membuat hari ini kesadaran anak-anak yang itu menurun, tingkat daya pikir ini tuh lemah itu gara-gara seperti itu. Karena banyak sekali scroll sosial media dan gampang banget membedakan mana Gen Z, mana Gen Y. Gampang banget. Kalau Gen Y itu kalau lihat handphone dia semakin dekat. Kenapa? Karena matanya sudah mulai Rabun. Kalau Gen Y dia semakin jauh. Karena dia buat selfie. 0,5. Jadi yang bikin konten. Nah itulah kondisi kita saat ini teman-teman. Ya, yang dimana sekarang tuh anak-anak Gen Y itu sedang jadi pusat perhatian gitu kan. Kalau dari CCTV itu kita sedang di zoom out anak-anak Gen Y. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa meneruskan estafet kebaikan dari leluhur kita. Jadi anak-anak Gen Y sekarang diserang dengan segala macam hiburan, fashion, makanan. Makanan sekarang juga ada aneh-aneh kan sebenarnya. Iya Pak, aneh-aneh Pak. Dulu kita jajannya tuh saya tuh ketika SMA jajannya cilok, bihun, ST, ST Pak, enak Pak. Gitu kan. Waduh banyak banget kan sekarang aneh-aneh. Iya Pak, aneh Pak. Varian. Makanya apa kalau kita biasanya? Nasi sih Pak, kita Indonesia makan nasi. Paling capcin. Capcin favorit saya tuh, Pak. Berarti Pak kalau misalnya ini kan dari film-film yang nggak mendidik gitu Pak, terus sama kebiasaan Gen Z sekarang itu berarti kalau lama-kelamaan jadi dianggap biasa kalau gitu Pak? Iya, jadi normalisasi sebuah pergaulan itu dianggap biasa. Kenapa? Karena kita sudah dicontohkan dari perfilman itu. Apa filmnya itu tidak lulus sensor, kan lulus sensor kan. Kalau sudah tayang kan lulus sensor. Harusnya. KPAI mengiyakan bahwa film itu bagus. Kebayang nggak? Seorang KPAI yang ditugaskan oleh negara itu untuk mensortir ini film bagus atau enggak, ternyata diloloskan. Padahal di dalam film itu adegannya ada adegan seorang anak SMA dia pacaran, dia memberikan contoh yang dengan kutip nggak semestinya harus dilakukan oleh anak SMA. Terus ditonton sama kita anak SMA. Kita terpikir pengen jadi sosok seperti mereka gitu kan. Akhirnya apa? Kita bingung mencari pendamping gitu kan. Mencari pacar ada apa? Kita bengong, sekolahnya malas gitu kan. Karena kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Maka kan tipsnya adalah bagaimana kita bisa bijak dalam mencari hiburan. Kita mulai lebih dewasa, lebih memahami kalau ini tontonan nggak baik sebenarnya dan akan berkaitan buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Sekarang mah kalau di TikTok tuh ada cewek standar TikTok gitu. Bening. Bawah dikit harus apa? Sama tuh. Harus sesuai TikTok pokoknya tuh. Apa tuh kira-kira cewek standar TikTok ini? Ada? Ya harus yang ini Pak, apa sih? Yang paket komplit Pak. Paket komplit. Biasanya kalau cewek kan ditanya sama cowok misalnya, kriteria cowok yang buat next bagaimana? Biasanya jawab gini, aku sih nggak muluk-muluk, minimal kayak Nabi Yusuf kayak gitu. Ada hal yang lain nggak? Gimana ceritanya nih? Kenapa kriteria tinggi? Karena dia itu mendapatkan sampel cowok impiannya tuh ya di film-film. Misalnya orang lain. Iya, misalnya orang lain. Dan antum tahu nggak? Aktor di film itu sudah dipilih dengan berbagai macam cara agar mendapatkan sosok aktor tuh yang ganteng, tinggi, putih, pinter ngomong. Nah, kalau misalnya prosedurnya itu pemilihan casting. Nah, kalau castingnya itu nggak benar, maka tidak mendapatkan sosok aktor yang sesuai impian orang-orang tonton. Nah, bayangin aja ada seorang siswi SMA misalnya sering nonton film Korea, sering nonton film percintaan yang dimana aktornya itu sempurna banget. Nah, maka dia nonton, maka dia akan menjadi sebuah premi dalam dirinya. Pokoknya gue harus dapat pasangan sama persis kayak dia. Tiba-tiba Isan datang, gak mirip Pak. Waktu datang, gak mirip Pak. Itu membahayakan. Kenapa? Karena dia punya standar sendiri. Berarti kalau gitu nggak akan dapat Pak kalau gitu mah. Kelamaan dia dapatnya. Sendiri karena dia ingin menyamakan dengan role model yang mereka dapatkan di film-film. Padahal kan kita sebagai seorang muslim kan standarnya kan sudah jelas. Yang penting pasangan kita tuh dia soleh, itu kan soleha,
dan cantik nomor sekian gitu. Yang Iya. penting dia bisa membimbing kita ketika kita menjadi pasangannya mereka seperti itu. Keren. Betul ya. Itu Pak. Ini Pak, kan tadi tuh udah apa ya, tentang Gen Z itu berarti emang separah gitu tuh, jadi apa, Gen Z itu gampang banget Ke-trigger. ke-trigger gitu Ke-trigger. sama apa yang mereka lihat, apa Iya. yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan. Nah kalau gitu Pak, zaman sekarang tutorial gitu Pak, cara agar kita bisa terlindung dari hal-hal yang memang direncanakan sama orang sana gitu. Orang sana, orang yang jauh. Salah. Sebut aja. Orang sana pokoknya. Ya, dalam ini sedang ditulis buku ya. Ini Oh. mungkin boleh spill dulu sebelum nanti saya cerita. Wih. Sebenarnya ada 4 cara supaya kita tidak terdistract oleh hiburan, oleh TV-TV yang menampilkan sesuatu yang tidak baik. Yang pertama adalah kita memang harus pilih-pilih pinter, memilih tempat hiburan, memilih tempat nongkrong, memilih film termasuk ya. Supaya apa? Supaya standar kita, keilmuan kita itu bertambah, bukan dari film saja, bertambah bukan hanya dari bertambah dari sesuatu yang diperankan oleh orang-orang luar sana. Tapi kita pengen justru kita sekali yang menjadi peran kebaikan buat orang lain. Contoh misalnya Fatur jadi seorang aktor. Wih. Di filmnya itu dia tentang misalnya judul filmnya Semangat Anak Hijrah. Awas tuh. Oh, keluar. Nah, seorang nonton. Kira-kira ini nggak terinspirasi nggak? Inspirasi tuh. Waduh. Kelas sih. Yang dulu Jadi role model nih. ya. Misalnya. Atur. Sekarang ya, sudah hijrah gitu kan. Ih, keren banget. Kita pengen menjadi bagian, menjadi aktor, menjadi sesuatu yang orang lihat tapi orang tuh menjadi baik gitu. Menjadi orang buruk. Itu yang pertama. Berarti jadi role model Pak ya? Jadi role model. Nice. Nah, berarti yang pertama adalah bagaimana kita bisa masuk ke dunia mereka tapi dengan gaya yang berbeda. Contohnya apa? Mereka sedang nonton film percintaan. Nah, tapi kita juga menemukan sesuatu yang beda. Mereka nonton kita, tapi nonton kita dalam kebaikan. Gitu. Makanya teman-teman yang jago acting, teman-teman yang jago bikin film, jago editing video, itu bisa dimanfaatkan tuh. Supaya kita bisa menyamai orang-orang yang punya yang punya tujuan buruk terhadap remaja muslim. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang gue share dulu sih ya. Jangan mudah terbawa perasaan. Nah, jangan baper guys. Baper bro. Penting. Lihat video di TikTok, di IG ada nembak, gue pengen kayak dia deh. Kayaknya seru juga nih kalau gue nembak. Sambil videoin gitu, kayak gue seakan-akan gue jadi orang yang pemberani. Nah itu juga Si berani. ya sebuah permasalahan. Yang namanya film, yang namanya hiburan, ya itu kita nikmati sejenak aja gitu, tidak berdampak dalam kehidupan kita. Harusnya, tapi kalau kebaikan harus berdampak. Tapi kalau keburukan, itu anggap aja sesuatu pelajaran yang harus kita selesaikan. Oh ternyata dunia itu memang kayak gini ya. Kayaknya gue harus menjadi orang yang bisa menyelesaikan problematika itu. Itu seharusnya seperti itu. Bukan malah kita terbawa perasaan, terhanyut dengan suasana film, akhirnya kita terperosok kepada cinta film dan kita pengen berada posisi aktor tersebut dan dalam film tersebut. Itu kan bahaya. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, membangun pemahaman yang benar tentang cinta. Itu kadang kita salah memahami tentang cinta. Itu apalagi kita masih SMA. Saya sampaikan kepada murid-murid semua, ketika antum sudah diberikan perasaan cinta kepada lawan jenis, itu berarti antum pertama apa? Antum sudah dewasa, antum sudah balik. Ya. Nah itu bukti kalau sudah balik berarti setiap aktivitas antum itu akan diminta bertanggung Jawaban. Jadi berat kalau antum sudah diberikan diamanahkan perasaan cinta kalau antum itu berat banget. Itu ada sebuah ujian buat diri kita. Makanya mindsetnya dibentuk. Kalau kita memahami cinta yang salah ketika kita suka sama lawan jenis, terus kita cari orangnya yang kita suka sesuai dengan kriteria kita kan, terus ditembak jadian pacaran, nah itu orang salah membedakan cinta. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yang terakhir adalah diskusikan dengan orang yang lebih berpengalaman. Penting namanya guru. Pengalaman. Penting namanya guru. Penting namanya best friend yang dia tahu lapangan dunia remaja itu seperti apa. Cari orangnya yang paham betul. Kenapa? Karena kalau nggak dibimbing, kita nggak diarahkan, kita nyari tahu sendiri. Kalau salah,
ke bawah. Wah, Bukan udah. bawa lagi, kita kan terperosok ke dalam dunia yang mungkin nggak orang Ya, lain. ya, ya. Malah kita malah bisa jadi ini ya Pak, jadi bagian dari masalah tersebut. berarti. Betul, di bagian masalah tersebut. Kalau kita salah masuk apa namanya Pergaulan. Pergaulan. bebas, kita akan sulit lagi untuk bisa keluar. Ya. Kalau kita salah pintu masuk toilet misalnya, kita tinggal keluar lagi. Ya. Tapi kalau sudah masuk pergaulan itu susah banget. Makanya kalau teman-teman tahu kan kisah-kisah hijrah seorang preman, seorang pengedar narkoba, seorang ini kan itu bercerita bahwa susah banget kalau sudah masuk itu kan untuk keluar. Maka jangan sampai kita terperosok dalam pergaulan seperti itu. Yes. Gitu. Benar sih? Benar Pak. Berarti Ya. berarti sebab kita bapernya tuh bukan baper karena perasaan, tapi bapernya tuh bawa perubahan. Nggak perubahan kelas king. Bisa. Jadi jangan terlalu banyak tuh, jangan terlalu lama tuh kita nonton film-film seperti itu. Hmm. Untuk bahan riset bagus. Kita bahan riset nih nonton film contoh film Asmara tuh Gen misalnya. Nah. Kita tonton nih buat bahan riset, buat bisa menjawab bagaimana supaya anak-anak tuh nggak seperti itu tuh boleh. Tapi kalau kita hanyut gitu kan dalam film tersebut hanya kita terbawa perasaan tadi itu yang bahaya. Kenapa? Karena keimanan manusia itu bukan seperti malaikat yang benar-benar konsisten. Gitu kan. Kita tuh keimanannya tuh Naik turun. Kita sudah berjanji, insya Allah Pak, saya nggak akan pernah tergoda, nggak bakalan pernah tertarik. Tiba-tiba besoknya ada jumpa pers. Kita udah banyak lagi gitu kan. Seperti itu. Gitu kan, anak ya? Gitu Pak, betul. Cukup kayaknya ya. Aman Pak. Aman Pak. Insya Allah ya. Ditunggu Pak bukunya Pak. Hah? Ditunggu bukunya. Oh iya. Kita akan berikan buat anda. Siap. Jadi tadi pesannya jangan lama-lama nonton seperti itu. Nonton ya, Ya, Pak. apa namanya? Sewajarnya aja Pak ya. Sewajarnya aja. Betul. Nontonlah film-film yang menginspirasi buat kita. Yang membuat apa kita menginspirasi banget. Iya, Iya, itu itu. banget Pak. Insya Allah perjuangan. Daripada yang gini Pak ya. Nah, Oke, gitu cukup ya teman-teman. Coba, Pak. Kita ada jam juga nanti di bawah. Oh ya, boleh Pak. Siap. Selalu ya. Siap. Makasih Pak. Ya Pak. Pamit ya. Ya Pak. Siap Pak. Hati di jalan Pak. Siap. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gitu tuh, makanya tuh. Mam. Makanya kayak gituan. Wah. Ayo IPS lagi IPS tuh. Bro. Ya Allah. Nah, ini kan. Iya, suruh bikin peta dunia kan. Udah lupa pedal ada loh. Diingetin. Tur, basket yuk. Wah. Dah, kenapa? Bikin tugas dulu, Bos. Males. Oh yaudah yuk Ayo, kita. basket yuk.